Selamat pagi semua dan selamat bersiap untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam tema 2B, subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua SBDP, dan yang ketiga matematika. Dengan materi pembelajaran yaitu pertama, membaca teks percakapan dan melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan. Yang kedua, melakukan gerak tangan dan kepala dengan hitungan. Dan yang ketiga, menuliskan penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Materi kita di hari kemarin cara terbalik pada pembelajaran kita atau perkalian yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, kita melihat materi kita yang pertama, yaitu membaca teks percakapan dan melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan. Mari kita bersama-sama melihat sebuah percakapan antara Deli dan Mary. Silakan anak-anak baca percakapannya. Ada dua temannya di situ, yaitu Deli dan Mary. Mereka bermain di rumah teman. Setelah itu kita akan pahami nantinya bahwa dalam percakapan Deli dan Mary, apa yang diceritakan dalam teks tersebut atau dalam percakapan antara Mary dan Deli. Tentu membaca percakapan ini kita harus membaca dengan pemahaman. Di dalam percakapan ini nanti anak-anak mau baca sendiri sambil latihan membaca. Di dalam percakapan Deli dan Mary, yaitu Deli bermain ke rumah Mary. Ya, sama dengan kita, bisa kita pergi bermain ke rumah teman. Mereka membuat berbagai benda dari bahan plastisin. Ini kalau di dalam SBDP bukan lagi dikatakan bahan alam, karena sudah bahan yang sudah diolah oleh mesin atau pabrik. Yang ketiga, kita akan melengkapi kalimat rumpang berdasarkan teks percakapan. Ya, nanti ada kalimat yang belum lengkap. Itu namanya kalimat rumpang. Yang sesuai dengan isi daripada percakapan Deli dan Mary. Kegiatan ini mungkin ada juga di antara kalian yang melakukan kegiatan seperti Deli dan Mary, pergi bermain di rumah teman, walaupun tidak satu sekolah, berbeda sekolah, tetapi karena tetangga, apalagi kalian belajar di rumah, jadi mungkin orang tua pergi kerja,
kalian bisa bertemu dengan teman untuk bermain. Apakah itu bermain sepeda, bermain bola, atau bermain layang-layang, ataukah seperti Deli dengan teman yaitu bermain PlayStation. Membuat mainan biasa dari bentuk daun atau buah atau bunga dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lihat kalimat rumpang atau kalimat yang tidak lengkap pada halaman 32 bagian di bawah. Yang pertama adalah Deli titik-titik ke rumah Mary. Nah, di samping ada kata yang sudah disediakan untuk melengkapi kalimat yang rumpang atau belum lengkap. Nah, untuk memilih kalimat tersebut kita akan lihat pada layar kita masing-masing. Deli bermain ke rumah Mary. Nah, ini seperti materi kita kemarin, yaitu membuat kalimat. Sekarang karena kalimat yang rumpang ini kita sudah lengkapi, akhirnya menjadi sebuah kalimat, yaitu Deli bermain ke rumah Mary. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kebetulan juga kalimat itu adalah nama orang yaitu Deli. Dan pada akhir kalimat ditulis tanda titik, bertanda bahwa kalimat itu sampai di situ. Nah, pada akhir kalimat ada kata Mary. Huruf awalnya dari kata Mary atau nama orang ini ditulis dengan huruf kapital walaupun bukan awal kalimat, tetapi karena nama orang. Itu ada dalam pembelajaran kita atau materi kita di hari kemarin. Nomor 2. Mereka bermain titik-titik. Nah, dalam teks percakapan tadi kita mendengar bahwa mereka bermain PlayStation. Mereka bermain PlayStation. Nah, pada awal kalimat ditulis juga dengan huruf kapital walaupun itu bukan nama orang, tetapi karena awal kalimat maka ditulis dengan huruf kapital yaitu kata mereka, dan akhir kalimat ditulis dengan tanda titik. Ya, begitu seterusnya dalam 4 contoh kalimat ini setelah kita lengkapi. Yang ketiga, Deli membuat bentuk titik-titik. Kata yang disiapkan di samping yaitu yang cocok atau yang sesuai pada teks percakapan di atas adalah buah-buahan. Menjadi Deli membuat bentuk buah-buahan. Nah, di situ Ibu Guru beri tanda atau garis bawah bahwa kalimat yang kita isi dalam melengkapi kalimat rumpang adalah yang bertanda merah atau bergaris merah. Kalimat yang keempat yaitu Mary membuat bentuk titik-titik. Ya, ada di atas ya di percakapan bahwa
Mary, aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil. Jadi ada dua bentuk, tetapi yang sudah disiapkan pada kotak tersebut hanya buku. Maka untuk memilih kalimat atau kata tersebut yaitu buku. Maka dalam melengkapi kalimat yang rumpang berdasarkan percakapan antara Deli dan Mary telah selesai dengan baik. Semoga anak-anak sekalian bisa menyimak dengan baik bahwa dalam melengkapi kalimat tentu kita membaca teks, apakah itu bacaan atau percakapan atau cerita. Kita akan membaca dengan pemahaman supaya kita bisa melengkapi sesuai dengan bacaan atau percakapan yang telah kita baca. Sekaligus dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang telah kita kerjakan, yang telah kita buat. Maka kalimat rumpang tadi akhirnya menjadi sebuah kalimat yang benar. Silakan dibaca ulang kalimat yang dilengkapi. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti bahwa demikian membuat kalimat yang tepat. Jangan asal memilih satu kata yang telah disiapkan. Kadang juga tidak ada kata yang akan dipasangkan atau yang akan dipilih untuk melengkapi kalimat tersebut. Yang jelasnya kita membaca teks yang telah disiapkan untuk melengkapi kalimat tersebut. Baik, kita akan melihat gerak tari dengan anggota tubuh kita yaitu kepala dan tangan. Jadi di dalam menari kita juga bisa melakukan suatu gerakan tari dengan anggota tubuh yaitu kepala dan tangan. Bahkan biasa 3 anggota tubuh kita yaitu dengan kaki. Tapi untuk kesempatan ini kita akan melihat 2 anggota tubuh kita mulai dari kepala dan tangan. Seperti ada pada buku teks halaman 34. Coba perhatikan contoh gerakan kepala. Di situ ada 4 gerakan dengan hitungan sampai 4. Jadi gerakan pertama 1, gerakan kedua hitungan kedua, gerakan ketiga hitungan ketiga, dan gerakan keempat hitungan keempat. Untuk memulai gerakan tari tersebut, tangan ada di pinggang. Kedua tangan kita letakkan di pinggang sambil menggelengkan kepala. Jadi dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Di dalam pelajaran olahraga sering kita lakukan juga. Lalu dengan 4 kali hitungan ada 4 gerakan. Misalnya juga menundukkan kepala. Ya. Dengan 4 kali hitungan. 1 tunduk, 2 lurus, hitungan ketiga
ke belakang, hitungan keempat kembali lurus seperti semula. Jadi di sini sudah 2 gerakan kepala. Gerakan yang pertama yaitu menggelengkan kepala ke kiri, ke depan, ke kanan, ke depan. Jadi sudah cukup 4 hitungan atau 4 gerakan. Begitu juga gerakan yang kedua, misalnya menundukkan kepala ke depan dan ke belakang sampai hitungan keempat. Nah, itu mengenai gerakan kepala. Sekarang yang kedua, yaitu gerakan tangan dengan hitungan sampai 4. Jadi sama-sama hitungannya 1, 2, 3, 4. 4 hitungan, 4 kali. Lalu dengan 4 kali hitungan ada 4 bentuk gerakan. Ada juga pada halaman 34. Ada gambar yang kedua. Ada 4 gerakan menari. Jadi gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalnya juga dengan gerakan bermain layang-layang. Itu gerakan yang kedua. Kita tarik, mengulurkan benang sambil menarik kedua tangan. Bisa dengan hitungan keempat diulang-ulang. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gerakan yang kedua misalnya bermain layang-layang. Gerakan ketiga mengelap kaca atau mengayunkan tangan dari kiri ke kanan atau sebaliknya seperti pada gambar. Maka jelaslah kepada kita semua bahwa gerakan itu dapat dilakukan dalam hitungan, dapat diperagakan seperti Deli dan Mary. Sesuai juga penjelasan Ibu Guru tadi bahwa dalam bekerja, bermain, kita juga bisa melakukan sebuah gerakan. Dalam gerakan tari, mulai dari kepala, tangan, dan lain sebagainya. Semoga dengan bentuk gerakan ini kalian boleh menyimak dan mengerti bahwa di dalam mengelap kaca, bermain layang-layang atau mengayunkan tangan termasuk juga gerak tari dari anggota tubuh tangan. Sekarang kita pindah kepada materi kita yang ketiga, yaitu menuliskan penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Materi kita di hari kemarin yaitu perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Nah, untuk mengetahui perkalian itu tentu kita bisa menyelesaikan dalam bentuk penjumlahan. Bisa juga penjumlahan kita selesaikan, kita masukkan dalam bentuk perkalian seperti pada materi kita hari ini. Mari kita mencoba melihat bahwa perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Nah, ini yang kita mau lihat pada hari ini. Pertama kita lihat Deli melihat 5 pot bunga. Setiap pot terdapat 4 bunga. Seperti pada buku teks halaman 35. Bentuk penjumlahan pada pernyataan di atas adalah, kita lihat ya, 5 buah pot yang isinya 4 bunga. Jadi kita melihat bahwa 5 pot, kita tulis 5.
berapa bunga dalam satu pot? Jadi 4. Jadi kita tulis 4. Mari kita lihat. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi tanda 4 bunga ini kita jumlahkan dalam 5 kelompok seperti bunga. Jadi bunga 5 kelompok isinya 4. Nah, untuk bentuk perkalian dari penjumlahan di atas adalah berapa kali kita menjumlah? 5 kali. Tulis 5 kali. 5 kali. Berapa isi bunga dalam satu pot? 4. Jadi kita jelaskan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali menjumlah angka 4 dalam penjumlahan di atas. Ibu guru ulangi. Deli melihat 5 pot bunga. Setiap pot terdapat 4 bunga. Nah, bentuk penjumlahan pada pernyataan di atas adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya adalah, kita tulis 20. Bentuk perkalian. Lanjut, bentuk perkalian dari penjumlahan di atas adalah 5 kali menjumlah angka 4. Artinya 5 kali menjumlah angka 4. Itulah yang ditunjukkan pada gambar halaman 35. Demikian juga pada gambar yang kedua. Masih di buku teks halaman 35. Kita baca bersama-sama. Ibu menyiapkan makanan untuk Nina dan Lani. Ibu menyiapkan 3 piring kue. Jadi di buku ada 3 piring kue. 1 piring berisi 5 kue. Jadi setiap piring itu isinya ada 5 kue. Lanjut. Bentuk penjumlahan pada pernyataan di atas adalah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Itu bentuk penjumlahannya. Sekarang yang kedua. Bentuk perkalian dari penjumlahan di atas adalah 3 kali 5, artinya 3 kali menjumlah angka 5. Nah, jelas di sini bahwa kalau kita bawa dalam bentuk penjumlahan, tanda operasi yang kita gunakan adalah tanda tambah. Yang kedua, penjumlahan itu apabila kita bawa dalam bentuk perkalian menjadi 3 kali 5. Untuk mempermudah atau mempercepat
bentuk penjumlahan dibawa dalam perkalian, selalunya kita hitung atau langkah pertama, kita hitung berapa kali kita menjumlah seperti pada penjumlahan di atas. Kita hitung 1, 2, 3. Nah sekarang kita tulis 3 kali, karena penjumlahan kita akan bawa dalam perkalian. Angka berapa yang kita jumlahkan? Kita lihat. Angka berapa itu di atas? Angka 5. Maka kita tulis angka 5. Saya rasa bentuk penjumlahan dalam perkalian sudah sangat jelas. Seperti pada materi kita hari ini. Misalnya juga apabila ada contoh seperti ini. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berapa kali kita menjumlah angka 5? Yaitu 5 kali. Kita tulis 5 kali. Langsung tulis, karena ini kita bawa masuk dalam bentuk perkalian. 5 kali. Angka berapa yang kita jumlah? Angka 5. Menjadi 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi untuk materi kita bahwa bentuk penjumlahan bila di bawah dalam bentuk perkalian sudah jelas kepada kita. Langkah pertama adalah menghitung berapa kali kita menjumlah, dan langkah kedua angka berapa yang kita jumlahkan. Setelah itu kita tulis hasil terakhir daripada penjumlahan, tentu sama hasilnya dalam bentuk perkalian. Semoga anak-anak bisa menyimak dengan jelas tentang penjelasan ini. Berikut contoh yang berikut adalah 5 kali 7. 5 kali 7 ini artinya 5 kali menjumlah angka 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 35. Penjumlahan ini bila dimasukkan dalam bentuk perkalian menjadi 5 kali 7. Contoh yang kedua, 4 kali 10 artinya 4 kali menjumlah angka 10. Nah ini materi kita kemarin, tapi diulang untuk memperjelas kepada kita. 4 kali menjumlah angka 10, yaitu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40. Jadi arti perkalian adalah penjumlahan secara berulang seperti contoh di atas. Nah, penjelasan tentang perkalian baik dalam bentuk penjumlahan maupun dalam bentuk perkalian. Karena perkalian adalah arti dari penjumlahan secara berulang, maka penjumlahan bisa juga dijadikan perkalian. Dengan demikian materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan Ibu Guru berharap semoga kalian bisa mengulangi kembali
melihat materi-materi yang dirasa perlu untuk dicatat. Karena kalau sudah ada di buku catatan, ya dengan mudah kita membuka untuk membaca ulang. Dan untuk soal yang pertama yaitu SBDP pada buku teks halaman 36. Tuliskanlah 2 contoh gerakan tangan dalam menari. Ada 2 contoh yang diminta, silakan ditulis dengan tulisan tegak bersambung dan usahakan pekerjaan rapi. Yang kedua, soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ada pada buku teks halaman 36 nomor 5. Yaitu bagian A, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan berapa. Jadi penjumlahan ini kita masukkan dalam bentuk perkalian. Begitu juga nomor 2 ada pada bagian C dan nomor 3 ada pada bagian D. Selamat bekerja, selamat berhitung, semoga bisa mendapat nilai yang bagus. Silakan menutup pembelajarannya masing-masing dengan membaca doa yang telah disiapkan oleh Ibu Guru. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua.